Karantina mandiri bukan hanya stempel, tetapi bagaimana melakukan karantina di kediaman masing-masing. Karantina mandiri ini bukan tidak ada risiko. Ada risiko karena ada individu lain yang ada di rumah tersebut yang dapat tertular. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen Purnawirawan Alexander Ginting menyampaikan, karantina mandiri bagi masyarakat yang baru pulang dari luar negeri diperkenankan dengan diskresi, terutama bagi pejabat tinggi negara dan juga diplomat maupun pejabat kedutaan negara sahabat. Meskipun demikian, karantina mandiri tersebut diberikan dengan catatan harus tetap memperhatikan aspek keselamatan. Karantina mandiri harus ada laporannya. Laporan ini penting untuk menentukan apakah ada gejala atau tidak, melaporkan hasil PCR dan lain sebagainya. Pihaknya meminta kedewasaan dan keteladanan bagi masyarakat yang diberikan keleluasaan untuk karantina mandiri tersebut. Dia meminta agar tidak berkeliaran dan mentaati peraturan yang ada selama proses karantina mandiri. Pemerintah tidak melarang masyarakat bepergian ke luar negeri, akan tetapi ketika pulang ke tanah air perlu mentaati aturan yang berlaku, yakni harus karantina selama 10 hari. Karantina tersebut terbagi dua, ada yang dibayarkan pemerintah dan ada juga yang dibayar masyarakat. Bagi pelajar, pelaku perjalanan dinas yang dibiayai pemerintah maupun pekerja migran, termasuk bagian dari mereka yang dibiayai oleh pemerintah dan melakukan karantina di Wisma Pademangan. Sementara bagi kelompok yang tidak dibiayai pemerintah atau kelompok mandiri, harus melakukan karantina di hotel yang telah ditunjuk. Bali Pos melaporkan.